Indian di Lawrence We Trust. Iya, Indian di Lawrence We Trust tuh sekarang udah banyak bikin grup WhatsApp seperti itu. Grup WhatsApp. Rasanya tuh kayak gitulah pokoknya nonton itu. Setelah itu. Apa? Ini cuma sound effect doang. Reaksi gue sama kayak Joe pasti. Halu nih orang. Iya, sape lo. Ngadi-ngadi ente. Kayaknya kita pas baca bareng atau dikasih draft itu, kita kayaknya di kantor ya baca barengnya. Tapi sebenarnya kita udah dikirim itu. Tapi habis itu kita baca bareng di kantor. Gue sih waktu itu ngerasa memang pas baca kayak apa ya, jadi memang dari skripnya sendiri pun juga kayak wah deg-degannya iya, terus juga excitednya juga iya gitu, karena kayak mau menceritakan series cerita sore ini lagi dari web series ke film, tapi dengan skala yang besar, dengan produksi yang proper, dengan cerita yang lebih dewasa juga. Tapi memang pada saat itu kita dikasih itu masih draft awal-awal gitu, jadi masih banyak yang perlu didiskusikan gitu, makanya kita akhirnya diketemuin bareng gitu, kita baca bareng, terus nyangkut bareng juga gitu, sampai akhirnya kayak kita sudahi dulu ya, habis itu saya revisi dulu gitu, sampai akhirnya kita balik ketemuan lagi baru setelah beberapa lama lagi gitu. Kalau sih gimana? Kalau aku sih pertama kali baca, aku langsung ngerasa wah gila ini skrip bagus banget, terus kayak pikiran keduanya, aku mampu nggak ya? Soalnya kayak bagus banget, terus aku jadi takut bagusan skripnya daripada actingnya. Bener. Gitu, kayak ada perasaan-perasaan itu, tapi at the same time also excited. Iya. Tapi, nah ini tadi sempat belum kesebut sih. Jadi waktu baca kayaknya draft berikutnya kayak akhirnya benar-benar bisa baca fullnya itu, yang gue rasain setelah baca itu kayak wah, baru baca aja udah rasanya kayak bisa masuk ke dalam ceritanya si sore itu gitu. Jadi kayak bener-bener ya memang heartwarming itu beneran ada gitu. Jadi pas baca itu kayak wah gini banget ya ceritanya gitu. Kayak dari skrip aja tuh udah hangat tapi sakit. Iya gitu. bener. Dan ngerasa apakah beda atau enggak sama web series, beda banget sih. Susah banget ngomongnya. Mempermudah iya, karena kita nggak perlu kenalan dulu gitu. Kita udah tahu rumahnya di mana, nggak usah basa-basi lagi gitu. Menyenangkan sih selalu kalau misalnya dipertemukan sama Yandi, sama Sheila juga gitu, di dalam satu project gitu, dan kita udah dipasangin berkali-kali juga, dan selalu punya tantangan-tantangan baru gitu, meskipun kita jadi pasangan tapi tetap tantangannya berbeda, ceritanya berbeda, karakternya berbeda. Jadi untuk chemistry kita sebagai aktor memang kita udah kenal, tapi untuk chemistry untuk sebagai karakternya Jonathan dan Sore pasti kita butuh ngebangun bareng-bareng, diskusi bareng-bareng, dan asiknya sama Yandi dia pun juga kasih space untuk itu gitu. Jadi cukup banyak waktu itu kita diskusi dan reading bareng. Itu kan jawaban yang biasa aku. Enggak. Bisa-bisanya ngelesnya begitu doang. Gila, kamu udah ngambil jawaban aku terus kayak kalau kamu gimana? Ya udah langsung jawab dong tadi dong. Gila, dipoles lagi. Ayo dong tambahin dikit dong. Culas. Tapi bener sih kayak kata Dion, enaknya tuh adalah kalau misalnya udah kenal, kayak kita udah bisa skip beberapa step, jadi kita langsung bisa bahas karakternya instead of kayak halo Sheila, Dion, rumahnya di mana gitu kan. Tapi at the same time lagi-lagi bener kata Dion, seneng karena sama Yandi kita tuh selalu dikasih tantangan baru, challenge baru. Kita tuh selalu entah kenapa kayak sebenarnya udah sering
di satu project, tapi kok bisa-bisanya dia selalu menemukan kita tuh di relationship fasenya tuh beda-beda gitu. Kayak ada pas kita masih pacaran, ada yang pas lagi PDKT, ada yang pas udah nikah sekian tahun yang sudah jadinya humor aja isinya gitu. Nah yang ini versi lebih melankolis dan mature. Gak boleh disebut sih itu. Susah ini, nggak bisa sih. Ada sih memang. Kita punya beberapa adegan favorit masing-masing. Kayak gitu banget ya. Rasanya tuh kayak karena kita sempat juga ada limited screening kan sama teman-teman ya terbatas lah gitu, dan setelah itu kita diajak bareng diskusi juga, ngobrol juga gitu, dan ya seneng juga ternyata mereka ngerasain apa yang kita rasain juga. Terus mereka tuh juga sangat-sangat bisa masuk dalam ceritanya juga. Terus ada beberapa adegan-adegan favorit banget buat mereka yang ngerasa kayak kena banget gitu. Sampai akhirnya tuh kita pas udahan nonton pun juga kayak kita butuh waktu. Kayak kelar nonton tuh nggak bisa langsung berdiri kayak yuk keluar dari studio gitu. Tapi kita kayak butuh diem, ada yang nangis, ada yang apa. Nangis nggak ya? Tawa deh kayaknya. Ntar tahu enggak ya. Pokoknya gitu deh, pokoknya ada yang kayak gitulah perasaannya gitu. Aku ada deh kayaknya satu yang bisa diomongin karena udah muncul di trailer. Jadi ada satu scene yang waktu di script, waktu reading juga kita rasanya tuh itu akan jadi scene yang ya udah aja gitu. Tapi ternyata waktu di take rasanya manis banget. Sampai itu jadi salah satu adegan favorit kita. Dan memang ada satu dialog di scene itu juga kayaknya jadi jadi pegangan hidupnya Sore gitu. Yang di dalam tenda. Yang di dalam tenda. Ya. Harus investasi ke perusahaan apa? Iya benar. Kira-kira reksadana atau saham apa yang perlu kita invest gitu ya? Nomor togel. Aduh, masih ada ya. Kayaknya gitu deh kayaknya mungkin. Nggak kepikiran nih. Soalnya aku kayaknya kalau misalnya rasanya kalau ketemu sama aku versi masa depan terus malah jadi kayak dikasih tahu hati-hati ya nanti ini nanti itu. Masa sekarang itu jadi ada perasaan ketakutan gitu loh untuk maju ke depan. Ngerti gak sih kayak jadi kayak takut salah langkah, takut ini kalau udah tahu apa yang terjadi di masa depannya gitu. Jadi mendingan gak tahu sama sekali. Kecuali investasi saham. Karena kita di calling sih Mas. Yang membedakan dia sangat-sangat jujur sama ceritanya, jadi jujur sama pekerjaannya, karyanya juga gitu. Kita kerja bareng berkali-kali pun juga kita nggak ngerasa kayak saya aktor yang udah main film apa, dia aktris yang udah menang FFI atau apa gitu-gitu, nggak ada yang kayak gitu-gitu. Ya apa ya, yang akhirnya membedakan kita akhirnya kayak memang teman yang diajak kerja aja gitu. Jadi perasaan pas kita di lokasi syuting ataupun pada saat ketemu pun juga ya sesantai dan tidak ada kayak aroganan gitu loh. Jadi asiknya seperti itu, yang akhirnya di lokasi syuting pun juga jadi sehat, lebih nyaman juga gitu. Diskusi jalan terus gitu. Jadi itu sih yang bikin nyaman sampai akhirnya kayak kita nggak pernah kapok untuk kerja bareng sama Yandi gitu. Kalau aku sih aku nggak tahu ini kayak beda dari director lain atau enggak. Aku yakin banyak director juga mungkin melakukan hal yang sama. Tapi kalau personally yang aku suka dari Yandi adalah mungkin karena kita ada layer temenannya juga. Jadi kita tuh dikasih dikasih ruang untuk
Gini, aku tuh jujur aku tuh agak sulit mengungkapkan apa yang aku rasain gitu. Kayak bikin itu jadi sebuah kalimat tuh sulit banget. Nah, Yandi tuh bisa willing untuk menunggu aku merangkai perasaanku Iya. menjadi sebuah kalimat gitu. Karena kadang tuh misalnya kita lagi syuting, terus aku ngerasa ada yang ganjel, tapi aku nggak tahu apa gitu. Jadi aku bisa datang ke Yandi, aku bilang, Yandi kayaknya ada yang ganjel deh. Nah, Yandi tuh ada banget kesabarannya untuk kayak apa yang kamu rasain tuh apa, yang kira-kira ganjel tuh apa. Dan karena dia tahu aku suka kesulitan membahasakan perasaanku jadi kalimat, akhirnya dia juga ikut bantuin, jangan-jangan ini ya gitu. Itu sih yang aku suka dari Yandi. Iya, 8 tahun. Bangga, seneng juga, deg-degan juga. Bangganya juga karena memang dari web series Sore udah puluhan juta kali udah ditonton gitu dan viral. Sampai sekarang pun juga masih ada yang selalu komen untuk masalah web seriesnya gitu. Tiap kali soundtracknya diputar pun juga selalu komen-komennya selalu keinget sama adegan-adegan apa gitu. Dan akhirnya difilmkan seperti ini pun juga Jonathan yang bertumbuh, terus juga ceritanya semua bertumbuh, lebih dewasa. Rasanya pasti senang banget sih gitu, tapi juga deg-degan juga apakah memang penonton akan suka. Pasti nanti akan mungkin banding-bandingin juga gitu dengan versi sebelumnya, tapi nggak ada masalah sih dengan itu pun juga mereka berarti emang care sama cerita Sore sendiri gitu, dari karakternya juga gitu. Pas kita udah mulai syuting pun juga dan akhirnya ngeliat hasilnya sendiri pun juga gue sebagai Jonathan yang dari awalnya syuting 2017 terus 2025 akhirnya kesampaian nonton tuh kayak nostalgia iya, tapi kayak wah gila ya kita udah sampai di titik ini gitu. Apalagi ngobrol sama Yandi karena kita pernah kerja bareng di 2017 yang segitu kecilnya timnya, terus sekarang udah skalanya tuh udah besar sekali. Kita syutingnya tuh udah 3 negara pula, di Finland, Kroasia, Indonesia gitu. Terus waktu tiap kali syuting pun juga perasaannya masih sama, kayak guyupnya masih ada, terus hasilnya pun juga kayak aduh pokoknya kalau Yandi sendiri sih bilangnya sih seneng ya gitu. Itu yang paling penting sih gitu. Karena kan dia punya cerita, dia bisa ngerasa puas dengan hasilnya, itu yang paling penting juga. Tapi yang penting kitanya udah jujur sih dan juga udah melakukan yang terbaik. Pembedanya kalau untuk karakter Joe sih memang dari usianya sendiri memang udah dibedain sama Yandi gitu. Jadi emang lebih dewasa juga karakter Joe sama Sorenya gitu. Terus pembedanya juga lokasinya beda juga gitu. Waktu itu Joe di Italia, sekarang di Kroasia. Pulang dari Arktik juga gitu. Terus pembedanya juga apa lagi ya? Kayak background story lebih dieksplor juga ya. Oh iya. Untuk keseluruhan sih memang background story-nya si Joe ini akan lebih terjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang mungkin udah nonton dari web series gitu. Mungkin ada yang mempertanyakan kayak tanggung-tanggung kemarin kejawabnya. Nah, kemarin baru kejawab 40%, sekarang udah terjawab 100% di film ini. Persiapannya sebenarnya kayak film-film sebelumnya aja sih. Baca skrip, bedah karakter, ngobrol sama Yandi dan Dion. Aku ngerasa karena Sore versi web series dan Sore versi film tuh proses pendewasaan karakternya berbeda, konflik yang dihadapi juga berbeda, jadi nggak terlalu ada tuntutan untuk harus nyamain yang web series ya gitu. Malah akhirnya ngobrol sama Yandi, ayo kita cari bareng-bareng kira-kira
yang make sense karakternya dengan skrip yang seperti ini tuh seperti apa ya gitu. Menguji limit masing-masing ya berarti ya. Aku kayak scene terakhir deh, Apa tuh? scene terakhir di film. Oh. Karena kayak emosional, udah jam 2. Oh iya iya iya. Oh iya benar benar. Iya sih. Kayaknya itu sama scene yang sama kamu yang itu deh. Ada, tapi nggak bisa diomongin. Nah gitu aja semuanya. Nggak bisa. Ini cuman kode-kodean aja nih, Mah. Reaksi gue sama kayak Jo pasti. Halu nih orang. Iya, sape lo. Ngadi-ngadi ente. Aku ngerasa kalau buat yang nonton, yang sudah nonton web seriesnya, kayaknya akan ngerasa sangat nostalgic sih ketika nonton versi filmnya. Karena aku ngerasa di film ini kita banyak memberikan tribute untuk web seriesnya juga. Ditambah kalau kalian punya pertanyaan-pertanyaan ketika nonton web seriesnya, mungkin bisa terjawab di film. Ya film ini sih mungkin bisa apa ya, banyak sekali cerita-cerita ataupun momen-momen yang membuat kita sebagai penonton pun juga kayak bisa jadi kayak apa ya, bukan mungkin kayak refleksi ke diri sendiri juga gitu ya, ke pasangan juga gitu, bahwa memang bagaimana si Sore ingin mengubah pasangannya si Jo ini untuk lebih baik lagi, terus juga bagaimana kecintaannya Sore, kasih sayangnya Sore segitunya sampai mau nemenin Jo untuk berubah gitu. Mungkin dengan momen-momen seperti itu yang mungkin bisa relate sama kehidupan sehari-hari, terus juga dengan romance dramanya Jo sama Sore, terus juga cinematic experience-nya dari pengambilan gambar dari lokasinya sendiri juga gitu. Kayaknya mungkin ini bisa dibilang lengkap, yang bisa kita apa ya, experience dalam pada saat menonton. Tambah lagi juga mungkin banyak sekali sekarang teman-teman ini yang udah bagian dari kalau apapun Yandi yang buat pasti gue tonton. Nah banyak tuh sekarang tuh. Indian di Lawrence We Trust. Iya, Indian di Lawrence We Trust tuh sekarang udah banyak bikin grup WhatsApp seperti itu. Grup WhatsApp. Aku setuju banget. Gua seneng banget nih promo cuman tektokan 2. Tapi aku sih kalau boleh saran nonton film ini harus di bioskop sih rasanya. Benar. Karena kayak bener-bener experience-nya aku yakin banget, berani jamin pasti akan beda banget ketika nonton di bioskop dengan layar sebesar itu dan dengan sound yang sangat mumpuni. Pasti akan menambah emosi-emosi yang kalian rasakan ketika nonton. Soundtrack-nya aja kalian udah denger kan, ada 5 lagu ya? Apa? 4 apa 5 ya? 5 ya? 5 ya? 5 ya? Ya. 6? Apa sih? Suka banget nyusahin diri sendiri. Iya, itu yang kita udah, kalian bisa cek di 5. Oh 5, iya. Itu aja kalau digabungin sama adegan terus nonton di bioskop. Wih. Rasanya tuh kayak gitulah pokoknya nontonnya tuh. Setelah itu. Apa? Ini cuma sound effect doang. Tapi kan visualnya ada, jadi kayak gitu. Film. Sama. Tuh, nggak bisa gitu. Hah? Gimana? Enggak, maksudnya kayak aku nggak bisa milih. Ya aku ini nggak bisa milih deh. Kenapa? Soalnya Lah kan kita kan kayak ini kan aktor sama lagi. Mendingan itu kan. lo iya, tapi kan seru juga kalau belum Oh pernah iya, kenal tapi kan suruh milih. gitu. Oh iya, maksudnya. Misalnya nih, kamu lagi ada project nih, kamu mendingan sama Iya, Dion lagi yaudah, atau sama ini nih? Gitu. Oh, aku pilih dua-duanya lah. Di. Aku Libra.
Di tengah kota. Aku dua-duanya bisa sih, tapi Ah, kan kamu juga kayak gitu. Ntar, suruh milih nih. Ini depan lagi pegunungan nih. Kayak alam boleh sih. Alam. Saya alam, Mbak Dukun. Aduh, ya ampun, ketahuan banget generasinya. Iya lagi yang baca, yang nonton TV sini nggak ada yang tahu lagi alam Mbak Dukun. Enggak ada. Iya kayak beda generasi. Gimana? Tetap jalani hidup tanpa spoiler. Aku masa depan deh. Iya, masa depan. Soalnya kalau masa lalu aku udah tahu, terus kayaknya sekali aja cukup sih. Kalau masa depan kan aku penasaran kayak tapi bukan penasaran hidup aku sih, lebih kayak pengen lihat kehidupan sekitar jadi kayak apa ya gitu. Enggak, mau sekali Udah sama aja. Sudah lah. Gak usah, udah durasi ini udah kepanjangan. Tuh udah bagus banget tuh jawabannya. Hai, saya Dion Yoko sebagai Jonathan. Hai, saya Sheila Dara sebagai Sore. Dan jangan lupa nonton film kami Sore Sore Istri dari Masa Depan mulai tanggal 10 Juli di bioskop. See you.